Lalu aku mengucapkan, "Selamat sore, Pak. Apakah Andi ada di rumah?" Lalu aku bisa melihat wajahnya yang bingung dan dia menjawab, "Andi siapa?" "Ya Andi." Aku merasa bodoh pada saat itu, seolah-olah aku datang ke rumah yang salah. Semuanya dimulai pada satu sore di musim panas di bulan Agustus. Sahabat aku, namanya Andi, dia mengundang aku. Dia adalah tipe anak yang bisa aku sebut kurang gaul dan cupu, tapi dia selalu mendapat nilai yang bagus. Dia mengenakan kacamata dan memiliki bintik-bintik di wajahnya. Dan dia percaya pada hal-hal seperti cerita misteri, naga, dan sihir. Hal favorit Andi adalah melakukan sulap. Tetapi trik sulap kali ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupa seumur hidup. Ketika aku sampai di rumah Andi, Andi berkata, "Hei, aku punya trik sulap baru." Dan akhirnya dia meraih tangan aku dan kami pergi ke ruang tamu tempat ia memiliki sebuah kotak besar di depan foto keluarganya. Di foto tersebut terdapat 4 anggota keluarga, Andi, lalu kakaknya Prana, ibunya, dan ayahnya. Kotak itu ukurannya besar sehingga kami bisa muat di dalamnya. Akhirnya kakak laki-lakinya, si Prana, berdiri di sebelahnya. Jadi aku duduk di sofa dan Andi mulai memperkenalkan nama trik sulapnya yang disebut menghilang. Prana membuka pintu kotak besar dan memang tidak ada apapun di dalamnya, dan Andi berjalan memasukinya. Setelah Prana menutup pintunya, lalu dia mengucapkan beberapa kata yang aneh dan kemudian Prana perlahan membuka kotaknya. Wah, Andi sudah tidak ada lagi di dalamnya. Tetapi waktu itu aku masih kelas 7, jadi aku berpikir, wah, aku pun bisa melakukannya. Aku tahu bahwa di bawah kotak itu pasti ada pintu rahasia, jadi aku menatap bagian kotak bawah. Tetapi yang mengejutkan aku, tidak ada pintu satupun. Wah, Andi hebat sekali, pikirku waktu itu. Pada saat itu ibuku menelpon dan berkata aku harus pulang. Akhirnya aku mengucapkan selamat tinggal sama Prana dan aku berteriak, "Wah Andi, trik yang hebat!" Hari berlalu, semuanya baik-baik saja. Sampai pada hari berikutnya, Andi tidak mengundang aku lagi. Akhirnya aku berpikir untuk pergi ke rumahnya lagi. Aku berlari ke rumahnya dan sampai di depan pintu rumahnya, aku membunyikan bel 3 kali. Lalu ayahnya keluar dan berkata, "Oh, halo, ada yang bisa aku bantu?" Dia bertingkah seperti seolah dia belum pernah melihatku. Lalu aku mengucapkan, "Selamat sore, Pak. Apakah Andi ada di rumah?" Lalu aku bisa melihat wajahnya yang bingung dan dia menjawab, "Andi siapa?" "Ya Andi." Aku merasa bodoh pada saat itu, seolah-olah aku datang ke rumah yang salah. Aku kemudian dengan cepat bertanya pada ayahnya, "Anak Anda, putra Anda Andi, kan Anda punya 2 putra." Selama menjelaskan situasi itu, aku menjadi kesal dan jengkel. Lalu aku mendorong dia dan menerobos masuk ke ruang tamu. "Nah, ini Prana," kataku sambil menunjuk ke foto. Dan kemudian aku kaget setengah mati. Andi tidak ada di foto yang aku tunjuk. Andi seharusnya berdiri di foto itu. Aku panik dan tidak bisa percaya. Apa yang sedang terjadi di sini? Kemudian aku berkata, "Andi anak Anda yang memiliki nilai bagus dan dia pandai sihir, suka cerita misteri." Wah, aku berpikir semua orang lagi mengerjai aku, atau mungkin aku kena prank. Ayah Andi melihatku, dia tampak sangat bingung dan bahkan ketakutan. Dia menatapku seolah-olah aku seorang gila. Lalu aku berlari ke atas untuk memeriksa kotak itu. Dan aku membuka pintu sambil berpikir bahwa aku sedang bermimpi. Ruangan itu penuh dengan rak buku dan sofa duduk, semua berada dalam satu lingkaran. Itu hanya ruang baca yang nyaman. Wah, aku merasa ngeri. Aku terus berkata, "Tidak mungkin." Berkali-kali aku berkata, "Tidak mungkin." Akhirnya saat Prana datang ke kamar, nah, aku pikir aku punya buktinya. Aku cepat-cepat mengeluarkan telepon genggamku, berpikir bahwa aku bisa mengingatkan siapa Andi. Karena kita sering foto narsis yang sering aku ambil memakai teleponku. Namun apa yang terjadi? Aku tidak menemukan foto-foto Andi di handphoneku. Padahal banyak sekali foto di mana kita berpelukan saat kita pergi ke pesta ulang tahun teman dan mengambil gambar-gambar badut, semuanya hilang. Dan seolah itu tidak pernah terjadi. Aku merasa momen itu seperti mimpi buruk. Sampai hari ini, tidak ada lagi yang mengingat Andi di kotaku. Aku masih tidak percaya apa yang terjadi. Andi, tetapi aku sangat yakin bahwa Andi itu nyata dan pasti dia berada di satu tempat.